Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang psikoanalisa. Nah, di sini saya mengambil 4 poin penting. Yang pertama yaitu tentang hakikat manusia menurut psikoanalisa. Yang kedua ada struktur kepribadian manusia. Yang ketiga yaitu pribadi yang sehat dan pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa. Dan yang terakhir yaitu hakikat konseling menurut psikoanalisa. Oke, yang pertama kita bahas yaitu mengenai hakikat manusia menurut psikoanalisa. Nah, di mana menurut psikoanalisa di sini saya mengambil dari psikoanalisa tradisional yang mengatakan bahwa manusia digerakkan oleh dorongan dalam dirinya sendiri atau ia bersifat insting. Nah, di mana dorongan ini dia selalu bersifat insting. Nah, di mana dalam hal ini individu tidak memegang kendali atas nasibnya sendiri, tetapi tingkah lakunya lah atau tingkah laku tersebutlah yang semata-mata diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan insting biologinya. Selanjutnya kita bahas ke poin kedua, yaitu struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Nah, teman-teman, yang dimana struktur kepribadian manusia di sini terdiri dari 3, yaitu pertama ada yang namanya id, ego, dan superego. Nah, selanjutnya dimana id di sini adalah suatu komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal, atau biasa kita sebutkan juga sebagai suatu komponen terpenting yang ada di dalam sepanjang hidup. Nah, di mana id ini dia bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Nah, contohnya yaitu di tengah acara makan malam, Ila haus namun gelasnya sudah kosong, sudah tidak ada air. Nah, daripada ia menunggu pelayan yang mengisi ulang gelasnya, dia mengambil gelas orang lain dan langsung meminumnya. Mengambil gelas orang yang ada di sampingnya langsung meminumnya. Otomatis hal itu sangat membuat orang terkejut tentang apa yang dilakukan oleh ilah tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua yaitu tentang ego. Nah, di mana ego yaitu bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur dan mengendalikan jalannya id, superego dan dunia luar. Selanjutnya di sini di mana ego ini dia memiliki prinsip kerja yaitu menganut prinsip realitas. Nah, contohnya kita bisa lihat teman-teman di mana Ila mengalami kehausan. Namun ia tahu bahwa pelayan akan segera kembali untuk mengisi ulang gelasnya. Jadi ia memilih untuk menunggu meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk meminum air yang ada di gelas orang yang ada di sampingnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya superego. Nah, di mana superego yaitu bagian moral dari kepribadian manusia. Kenapa? Karena ia merupakan filter dari sensor, entah itu baik buruknya seseorang, salah atau benarnya, boleh atau tidaknya sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego tersebut. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di layar di mana superego ini dia bertindak sebagai sesuatu yang ideal sesuai dengan norma-norma moral yang ada di dalam masyarakat. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada contohnya, yaitu Ifdal ingin mencuri kamera milik temannya. Nah, ketika ia mencuri, ia sangat memiliki kesempatan dan bisa melakukannya tanpa ada yang tahu. Namun, Ifdal ini dia mengerti bahwa mencuri itu hal yang salah, hal yang tidak baik ketika dilakukan. Jadi, Ifdal memutuskan untuk tidak mencuri apapun meskipun ada kesempatan, karena ia mengetahui bahwa apa yang dilakukan ketika mencuri itu tidak baik. Selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke materi ketiga atau poin yang ketiga dari pembahasan kita yang tadi, yaitu mengenai pribadi
yang sehat dan pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa. Pertama kita bahas yaitu pribadi yang sehat, di mana pribadi yang sehat itu adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara ego dan superego. Nah, di mana orang yang mampu menyelaraskan antara ego dan superegonya maka dia bisa dikatakan dengan pribadi yang sehat. Nah, sehingga dalam pribadi secara utuh dalam manusia itu tidak lagi mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Di mana ego di sini ia selalu bertindak secara rasional, bukan secara irasional. Oke, selanjutnya adapun ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisa yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ego yang bersifat secara realistis. Yang kedua, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. Dan yang ketiga yaitu mekanisme pertahanan dirinya yang bersifat secara efektif. Nah, itulah tadi 3 poin yang terdapat dalam ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisa. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya pribadi yang bermasalah, di mana seseorang yang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara ego dan superego. Dia merupakan kebalikan dari pribadi yang sehat, di mana pribadi yang sehat adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara ego dan superegonya, sedangkan pribadi yang bermasalah adalah pribadi yang tidak mampu menyelaraskan antara ego dan superegonya. Adapun di sini ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa diantaranya yaitu jika terjadi kecemasan pada dirinya atau pada diri sendiri, serta jika mekanisme pertahanan dirinya itu tidak berfungsi secara efektif. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang hakikat konseling menurut psikoanalisa. Nah, tadi sudah ada materi yang pertama yaitu mengenai hakikat manusia. Nah, sedangkan yang ini yaitu hakikat konseling menurut psikoanalisa. Kita masuk lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan utama dari psikoanalisa ini. Nah, di mana tujuan utama psikoanalisa adalah untuk mengurangi simptom psikopatologi dengan memunculkan pikiran dan perasaan yang tertekan atau direpresi ke dalam alam ketidaksadarannya. Nah, dengan kata lain, di mana hal ini membentuk kembali struktur kepribadian si konseli dengan mengganti kembali hal-hal yang terpendam dalam alam ketidaksadarannya, sehingga menjadi bagian dari alam kesadarannya. Nah, untuk hal itu dalam prosesnya banyak rintangan yang harus dapat diatasi, walaupun memerlukan waktu yang cukup lama, sulit, dan mungkin mampu menyakitkan untuk si konselinya. Selanjutnya, adapun upaya untuk meningkatkan kesadaran diri, yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Kita sebagai konseling harus memahami hal ini. Kenapa? Karena pada konsekuensinya si konseling akan efektif apabila konselor mampu memahami kebutuhan dari keinginan si konseli secara mendalam serta berupaya untuk memenuhinya. Kemudian yang kedua di sini yaitu tentang pengaruh masa lalu. Nah, di mana konselor di sini harus mampu untuk memusatkan perhatiannya kepada pengungkapan pengaruh masa lalu dari si konseli ini kepada perilaku masa kini yang untuk mempengaruhi perilakunya yang terjadi pada masa kini. Jadi si konselor ini tidak hanya memfokuskan kepada masa lalu dari si konseli ini.
Kemudian di sini yang ketiga ada yang namanya kecemasan. Nah, di mana konseling membantu si konseli agar memahami motivasi yang mendasari untuk memilih atau memutuskan dan merencanakan hidupnya secara bijaksana untuk kedepannya. Dan adapun yang terakhir yaitu tahapan. Nah, di mana tahapan di sini yaitu dapat digunakan sebagai proses konseling baik sebagai materi maupun pendekatan. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin semoga teman-teman dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.